Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam akan membahas salah satu teori yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pekerjaan sosial. Baik, adapun teori yang saya ambil yakni teori konflik, yang dimana teori konflik ialah salah satu perspektif utama dalam ilmu sosiologi yang melihat masyarakat sebagai arena ketidakadilan dan pertentangan. Berbeda dengan teori-teori fungsionalisme yang lain, yang dimana melihat masyarakat sebagai sistem yang harmonis. Teori ini berargumen bahwa perubahan sosial terjadi bukan karena konsensus, melainkan karena paksaan dan dominasi. Adapun penjelasan mendalam mengenai para penemu dan konsep spesifiknya. Yang pertama yakni dari Karl Marx, yang dimana mengartikan sebagai fondasi konflik kelas. Karl Marx adalah bapak dari teori konflik klasik. Baginya, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Adapun inti pemikiran dari Karl Marx ini, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, borjuis atau pemilik modal atau alat produksi, dan proletar, yakni buruh yang hanya memiliki tenaga kerja saja. Adapun konsep spesifiknya yakni Marx percaya bahwa kaum borjuis mengeksploitasi proletar demi keuntungan. Hal ini menciptakan kesadaran kelas di antara buruh yang nantinya akan memicu revolusi untuk menghapuskan kelas sosial. Dan yang selanjutnya yakni kekuasaan. Kekuasaan bersumber dari kepemilikan ekonomi atau materialisme historis. Dan yang kedua yakni Ralph Dahrendorf atau konflik otoritas, yang dimana memodifikasi pemikiran Marx ke arah yang lebih modern. Tentunya dalam hal ini ia berpendapat bahwa konflik tidak hanya terjadi karena uang atau karena ekonomi, melainkan karena kekuasaan dan otoritas suatu oknum tertentu. Adapun inti pemikirannya yakni di setiap organisasi atau lembaga yang disebut imperatively coordinated asosiasi, selalu ada pembagian antara mereka yang memberi perintah dan mereka yang menerima perintah. Selanjutnya, adapun konsep spesifiknya yakni konflik muncul dari kepentingan yang berbeda antara pemegang otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas. Perubahan sosial terjadi melalui redistribusi otoritas di dalam kelompok-kelompok tersebut. Dan yang ketiga yakni Lewis Althusser, fungsi positif dari konflik itu sendiri. Berbeda dengan tokoh yang dua tadi, yang dimana mereka melihat konflik sebagai perusak. Althusser melihat bahwa konflik bisa memiliki fungsi positif bagi stabilitas sebuah kelompok. Bagaimana itu? Yakni adapun inti pemikiran dari Althusser yakni konflik dapat memperkuat ikatan internal antar kelompok karena adanya musuh bersama dari luar. Adapun konsep spesifiknya yakni ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, contohnya seperti demonstrasi buruh untuk kenaikan gaji. Adapun konflik non-realistis menurut Althusser ini yakni berasal dari kebutuhan untuk melepaskan ketegangan atau rasa permusuhan. Contohnya seperti mencari kambing hitam dalam suatu permasalahan. Sebagai kesimpulan dari beberapa pendapat tiga tokoh tadi, secara spesifik teori konflik menekankan bahwa ketimpangan merupakan akar dari dinamika sosial itu sendiri. Kelompok yang berkuasa akan berusaha mempertahankan status, sementara kelompok yang tertindas akan berusaha mengubah status mereka atau keadaan mereka. Konflik dianggap sebagai mesin utama perubahan sosial.